Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kita dapat melaksanakan kuliah online dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. Sebelum presentasi, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Aura Diva Kurnia. Saya akan memaparkan tentang definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Kemudian, ada juga pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Pertama, ada dari John Locke. Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan dan bersifat kodrati, yakni atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ia menyatakan bahwa HAM memiliki sifat mendasar yang suci dan tidak bisa dicabut oleh kekuatan apapun di dunia, termasuk negara. Dengan demikian, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya oleh negara. Yang kedua, ada dari John Matterson. Hak asasi manusia menurut John Matterson, Komisaris HAM PBB adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, dan tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, ada dari Miriam Budiarjo. HAM menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut sifatnya universal, karena tidak ada perbedaan atas hak yang dimiliki. Hak yang dimiliki setiap manusia tidak terbatas oleh ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, ada dari Prof. Koncoro Porbopranoto. Pengertian HAM menurut Prof. Koncoro Porbopranoto adalah suatu hak yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan karena bersifat suci. Yang kelima, ada dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Kemudian, ada sejarah dari hak asasi manusia. Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak saat itu, mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam hukum bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Perkenalkan, nama saya Dini Wahyuni. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis HAM, pengelompokan HAM, dan ciri-ciri HAM. Yang pertama, jenis-jenis HAM. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan oleh PNH Simanjuntak SH, macam-macam hak asasi manusia antara lain: yang pertama,
hak asasi pribadi atau personal right antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kedua, hak asasi ekonomi atau property right antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Keempat, hak asasi politik atau political right antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih saat pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social cultural right antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right antara lain hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Selanjutnya, pengelompokan HAM. Alam dunia internasional, HAM dibedakan menjadi beberapa kelompok yang bersifat kolektif maupun individual. Berikut ini adalah pengelompokan hak asasi manusia berdasarkan pengakuan secara internasional. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak yang dimaksud di sini adalah hak setiap manusia untuk menentukan nasib hidupnya masing-masing dengan tidak adanya intervensi dari negara lain kecuali dalam hal penguasaan. Hak untuk hidup nyaman, aman, dan tentram dengan adanya jaminan dari pemimpin negara terhadap warga negaranya. Hak untuk tidak dihukum mati karena pada masa sebelum adanya undang-undang tentang HAM, banyak pemimpin yang sewenang-wenang membunuh orang lain tanpa hukum yang jelas. Hak untuk tidak disiksa dan hak atas peradilan yang adil. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk bekerja, karena setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hak untuk mendapatkan upah yang sama, maksudnya bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian upah yang sesuai kemampuan. Dan hak atas kesehatan dan perumahan. Yang ketiga, hak pembangunan. Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk mendapatkan rumah yang layak, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ciri-ciri HAM. HAM terdiri dari 4 ciri pokok yaitu hakiki, universal, tetap, dan utuh. Ciri-ciri HAM yang pertama adalah hakiki, yang artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. HAM juga tidak memandang kedudukan, baik berdasarkan suku, agama, ras, status, usia, dan sebagainya. Setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. HAM bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seseorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Ciri-ciri HAM yang terakhir yaitu bersifat utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Perkenalkan, nama saya Mila Ardia Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan materi undang-undang yang mengatur hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. Terdapat pasal-pasal yang mengaturnya.
antara lain yaitu 1. Pasal 28A, 2. Pasal 28B, 3. Pasal 28C, 4. Pasal 28D, 5. Pasal 28E, 6. Pasal 28F, 7. Pasal 28G, 8. Pasal 28H, 9. Pasal 28I, 10. Pasal 28J. Contoh pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia antara lain yaitu 1. Kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. 2. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 3. Penculikan aktivis pada tahun 1997. Definisi Rule of Law. Rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan rule of law. Perkenalkan, nama saya Sandika Sariningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur fundamental rule of law dan prinsip-prinsip rule of law. Terdapat 3 unsur fundamental rule of law, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau melanggar hukum. Kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Prinsip-prinsip rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28D ayat 1 dan 2. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Kedua, rule of law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. 4. Sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita, yaitu mempunyai jiwa bela negara yang kuat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum, dan sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai hak asasi yang melekat dalam diri kita sejak lahir, maka dari itu hormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain juga. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.